Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tertahanlah matahari, tidak terbenam, tidak tahu berapa lama ini Pak. Yang jelas matahari itu berhenti, tidak berjalan sampai kemudian pasukan Nabi ini, Yusha bin Nun ini, hatta fatahallahu alaih, hingga Allah memenangkan pertarungan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji, serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang bab as-sidq atau bab kejujuran di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang tercantum di dalam bab 4, disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan sampai pada hadis dari keseluruhan isi kitab ini, hadis ke-58. Di dalam bab 4, hadis ini adalah hadis yang kelima. Hadis yang kelima Al-Khamis. Tapi dalam susunan seluruh kitab ini hadis yang ke-58. Kemarin sempat kita libur karena hujan deras. 1 pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-57, bahwasanya barang siapa yang menginginkan dengan sejujur-jujurnya untuk mendapatkan mati syahid, maka dia pasti akan disampaikan pada niatnya itu oleh Allah, meskipun kenyataannya dia mati di atas tempat tidur. Mati syahid ini adalah kematian yang derajatnya tertinggi, mati syahid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kejujuran itu memegang peranan sedemikian pentingnya. Meskipun tidak berkesempatan terjun ke medan perang membela agama Allah, perang di jalan Allah, membela agama Allah dan menemui ajal di medan perang, karena kejujuran yang sedemikian jujurnya, sedemikian tulusnya, memohon mengharap kematian, derajat kematian syahid, maka meskipun tidak sempat berperang, tidak sempat mengangkat senjata, bisa menemui ajal dengan derajat mati syahid. Nah, ini peluang bagi kita semua, meskipun di negeri aman seperti Indonesia ini, ataupun dimanapun negeri-negeri yang aman, peluang sebagai syuhada atau peluang sebagai orang yang menyandang kematian syahid itu tidak tertutup. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berniat berazam kepada Allah untuk diberi kesempatan untuk mati syahid dengan sejujur-jujurnya. Artinya apa? Ketika memang kematian syahid itu harus ditempuh dengan terjun ke medan perang, jihad fisabilillah, ya terjun jihad fisabilillah dengan segala konsekuensi seberat apapun dalam hidup.
ketika seseorang menginginkan kematian syahid, ini pasti sudah tergambar, terbayang. Jadi tidak benar dengan berniat mati syahid tetapi tidak membayangkan sedikit pun harus terjun ke medan laga gitu. Ini Indonesia aman, saya tak berniat mati syahid lah, toh nggak akan pernah perang, misalkan seperti itu. Ini kurang sempurna. Niatkan mati syahid dan niatkan kalau memang ada peperangan siap terjun, siap mempertaruhkan nyawa di medan perang dengan niat li'ila kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, siap berperang, siap berkorban jiwa raga untuk dalam rangka memperoleh kematian syahid. Nah, kalau sudah tekadnya dibulatkan dengan sejujur-jujurnya, dengan segenap gambaran benar-benar akan terjun ke medan laga, tapi ternyata memang tidak ada keharusan untuk berperang secara fisik, maka kematian syahid itu tetap Allah anugerahkan kepada seseorang yang telah berniat sejujurnya untuk menemui kematian syahid. Itu hadis yang ke-57 kemarin. Sekarang Al-Khamis, hadis yang ke-58 dalam kitab ini, atau kelima di dalam bab As-Sidq, bab sidik, bab kejujuran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah. Ini sudah sangat sering kita kupas siapa beliau. Nama aslinya Abdurrahman bin Sikhr. Jadi banyak nama-nama kunyah yang lebih tenar, lebih terkenal ketimbang nama aslinya. Ya, Abu Hurairah ini yang sangat familiar di telinga kita, tetapi kita jarang yang tahu arti apa nama sebenarnya beliau itu siapa. Abdurrahman bin Sikhr, Abu Hurairah. Beliau menyatakan di dalam hadis yang kelima bab sidik ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi cerita berantai. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasul pernah bercerita, ghaza nabiyyu minal anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihi. Rasul bersabda, pernah dalam satu peperangan seorang nabi, semoga Allah merahmatinya, dari nabi-nabi yang terdahulu. Jadi Nabi SAW, Rasul kita Muhammad cerita tentang seorang nabi. Dalam hadis ini tidak disebut nabinya siapa, itu nabi siapa, tetapi dalam sekian penelitian ternyata nabi ini bernama Yusha bin Nun. Ini salah satu murid Nabi Musa alaihi salam yang menggantikan Nabi Musa setelah Nabi Harun. Nabi Musa wafat, Nabi Harun menggantikan, memegang kepemimpinan kaum muslimin atau orang-orang muslim. Kemudian ketika Nabi Harun sudah meninggal dunia juga, digantilah murid Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yusha bin Nun ini. Jadi ini diantara penerus perjuangan dakwah Nabi Musa alaihissalam, Yusha bin Nun. Dan ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 bahwasanya Yusha ini disebutkan bahwa beliau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Jadi dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada fatahu, kepada pemuda yang menyertainya. Nah, inilah yang menyertai Nabi Musa ini adalah Yusha bin Nun. Sebagian jumhur ulama menyatakan bahwa itu adalah beliau yang kelak kemudian meneruskan tampuk kepemimpinan sebagai nabi, memimpin kaum Bani Israel. Ini Yusha bin Nun. Dikala Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda yang mengikutinya bahwa beliau Nabi Musa alaihissalam tidak akan pernah berhenti berjalan hingga menemui pertemuan, hingga berjumpa dengan pertemuan antara dua lautan. Ini dua lautan ini sekarang sudah ditemukan, satu asin, satu tawar Pak di sana. Atau kalau belum menemukan,
beliau Nabi Musa ini akan berjalan terus meskipun bertahun-tahun. Nah, yang menyertai perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini adalah Yusha bin Nun, yang kemudian jadi nabi, yang kemudian oleh Rasul diceritakan peristiwanya bahwa Yusha bin Nun, nabi ini di dalam satu peperangan, memimpin peperangan, ghaza nabiyyu minal anbiya, dalam peperangan seorang nabi di antara nabi-nabi, semoga Allah merahmati, menyelamatkan alaihim, mereka semuanya. Faqala liqaumihi, nabi ini di dalam memimpin peperangan berkata kepada para prajurit atau kepada para pengikut-pengikutnya, yatba'ni rajulun malaka yud'am ra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha. Jangan mengikuti peperanganku. Jadi sebelum berangkat perang, Yusha bin Nun atau nabi yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada seluruh kaumnya, murid-muridnya atau prajuritnya, jangan mengikutiku seseorang, jangan mengikuti perang, tidak usah ikut perang di antara kalian orang yang baru saja menikah dan hendak membangun rumah tangga terhadap istrinya. Ini kata kiasan sebenarnya. Kalau dalam kata yang lebih vulgar, jangan ikut kami untuk berperang orang yang sudah menikah tapi belum atau hendak menggauli istrinya, tidak usah ikut perang. Nah, ini satu kriteria. Orang yang diajak jihad fisabilillah harus orang yang sudah betul-betul bulat pikirannya untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Jangan sampai terganggu oleh pikiran, wah, punya istri di rumah, sudah diakad nikah, belum digauli begitu, atau baru menikah, masih bulan madunya. Ini kalau berangkat perang bisa bahaya, Pak. Bisa konsentrasinya bisa buyar ini. Sehingga tidak saja membahayakan dirinya, tetapi bisa-bisa membahayakan sepasukan kelompok yang ada orang yang masih kepikiran di rumah seperti ini. Ini satu. Jangan mengikutiku, ya. Yatba'ni, jangan mengikutiku rajulun malaka yud'am ra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha. Orang yang yang ingin mengumpuli istrinya, yang sudah menikah, barusan menikah dan belum mengumpuli istrinya atau masih ingin mengumpuli istrinya. Walamma yabni biha, ingin mengumpuli istrinya padahal belum terlaksana, atau sudah terlaksana berbulan madu tapi belum merasa cukup waktu untuk bersenang-senang dengan istrinya. Ini dilarang ikut. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha, dan juga jangan mengikutiku seseorang yang membangun rumah, yang bangun rumah tetapi belum menyelesaikan atau belum memasang atapnya. Ini juga akan kepikiran, Pak. Bayangkan kita sudah bangun rumah, apalagi musim-musim hujan seperti ini, kita mau keluar kota misalkan, ya kita pasti kepikiran lah. Jangankan itu, Pak Ian aja kalau rumahnya bocor di rumah, belum sempat diperbaiki, terus pergi ke Madiun beberapa hari, kepikiran ya Pak? Kepikiran, Pak. Nanti plafonnya rusak semua, itu pasti. Apalagi ini urusan berperang dan rumahnya belum dinaikkan kapnya, atapnya. Ini tidak boleh ikut. Artinya dia secara psikologis belum memenuhi persyaratan untuk diajak jihad fi sabilillah. Wala ahadus tara ghanaman aw khalafati wa huwa yantadhiru auladaha. Atau seseorang yang sudah membeli kambing atau khalafatin, onta yang hamil dan dia sedang menunggu kelahirannya, tidak boleh ikut, Pak. Ini beli kewan, apakah kambing, disebutkan kambing, seekor kambing atau onta yang hamil, yang dia dalam posisi mengharap atau menunggu kelahiran hewan yang telah diberinya tadi, tidak boleh ikut. Faghaza fadana minal qaryatin,
salatal ashri au qariban min dzalik. Nah, ketika berangkat setelah berpesan 3 orang yang tidak boleh ikut. Siapa yang baru menikah dan masih ingin menggauli istrinya tapi belum kesampaian, atau sudah kesampaian tapi masih ingin lagi dan ingin lagi, masih memendam keinginan, jangan ikut. Juga orang yang membangun rumah belum diselesaikan atapnya, jangan ikut. Orang yang sudah beli hewan piaraan, kambing, onta yang lagi hamil, menunggu kelahirannya, jangan ikut. Nah, setelah terseleksi sedemikian rupa, berangkatlah faghaza, maka berangkatlah berperang, fatana minal qaryatin, dan ketika mendekati suatu desa telah tiba waktu sholat asar, au qariban min dzalik, atau mendekati waktu asar, artinya matahari sudah condong, bayangan sudah minimal sama atau lebih panjang dari ukuran benda, itu sudah mendekati waktu asar atau sudah asar. Faqala lisyamsi, maka Yusa' bin Nun ini berkata pada matahari. Ini kalau ditelisik Pak, peperangan ini pada hari Jumat. Pada hari Jumat sudah menjelang asar. Nah, padahal Bani Israel itu dilarang untuk melaksanakan aktivitas duniawi itu di hari Sabat atau Sabtu. Maka hari Sabtu ini hari yang disucikan, hari yang khusus untuk beribadah buat Bani Israel. Sehingga Yusa' bin Nun ini kalau sampai peperangan ini belum selesai, sehingga padahal sudah datang waktu malam, maka akan tertunda. Hari Sabtu tidak boleh berperang, harus khusus beribadah, sehingga perangnya harus dilanjutkan hari Ahadnya. Dan ini merugikan sekali. Bisa-bisa musuh berkesempatan menyusun kekuatan, kemudian mengetahui strategi kita dan bisa mengalahkan kita. Maka Yusa' bin Nun ini berkeinginan untuk menyelesaikan peperangan di hari Jumat itu juga. Tetapi kendalanya ini sudah masuk asar atau mendekati asar. Maka dia berinisiatif berkata kepada matahari. Nah, faqala lisyamsi, innaki ma'muratun, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintah, wa ana ma'murun, dan aku pun diperintah. Yang perintah siapa Pak? Allah lah, Allah. Wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintah untuk tenggelam, dan saya pun diperintah untuk jihad fisabilillah. Begitu ngomong ke matahari. Tapi jangan kita tiru Pak, ini Pak, ngomong sama matahari Pak, disangka nanti kita ndak orang tak beres nanti. Kemudian setelah ngomong seperti itu, Yusa' bin Nun ini, Nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bisha alaina, ya Allah, mohon tahanlah dia, matahari itu, untuk kami. Jadi matahari oleh Nabi ini dimintakan kepada Allah jangan bergerak sehingga keburu tenggelam. Jadi matahari stagnan, berhenti, sehingga memberi kesempatan kepada Yusa' bin Nun dan bala tentaranya ini untuk berperang, melanjutkan peperangan, menyerbu musuh sehingga mencapai kemenangan. Tidak keburu malam. Kalau sudah malam, sudah Sabtu, maka tidak boleh perang. Fahu bisat hatta fatahallahu alaih, maka tertahanlah matahari itu, dikabulkan oleh Allah Pak. Allahumma bisha alaina, ya Allah tahanlah matahari itu, fahubisat hatta fatahallahu alaih, maka tertahanlah matahari, tidak terbenam, tidak tahu berapa lama ini Pak. Peperangan yang dibutuhkan waktunya ini, yang berlangsung berapa lama tidak tahu kita. Yang jelas matahari itu berhenti, tidak berjalan, sampai kemudian pasukan Nabi ini, Yusa' bin Nun ini, hatta fatahallahu alaih, hingga Allah memenangkan pertarungan itu. Ini Masya Allah, salah satu mukjizat.